إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran merupakan suatu hal yang sangat mulia. Al-Quran merupakan firman dari zat yang maha mulia, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran turun melalui perantara malaikat yang paling mulia. Siapa? Jibril alaihissalam. Al-Quran turun kepada manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran turun pada bulan yang mulia, itu bulan Ramadan. Dan Al-Quran turun pada malam yang paling mulia, itu pada malam Lailatul Qadar. Semua hal yang berkaitan dengan Al-Quran, maka seluruhnya pasti mulia. Dan hadirin, kita harus tahu, apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti menjadi hal yang mulia. Maka siapapun orang yang dia mau untuk menjadi mulia, maka caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menjadi sahabat Al-Quran. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang bihadzal kitab, dengan kitab ini, dengan Al-Quran. Wa yadau bi akhirin, dan Allah pun akan menjatuhkan, Allah akan meremehkan derajat seseorang dengan apa? Dengan Al-Quran. Lihatlah, kata Nabi SAW, kalau seseorang mau menjadi mulia, maka dia harus untuk dekat dengan Al-Quran. Sebab turunnya atau sebab adanya hadis ini diceritakan di awal hadisnya, ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Nafi' bin Abdul Harith. Beliau adalah gubernur Makkah ketika itu, ketika zaman Umar bin Khattab. Umar bertanya, "Wahai Nafi', siapa yang akan menggantikanmu menjadi gubernur ketika engkau sedang bepergian keluar?" Maka apa kata Nafi' bin Abdul Harith? Kata beliau, "Yang akan menggantikanku adalah seseorang yang bernama Ibnu Abzah." Umar kaget. Umar tidak pernah mendengar ada orang yang namanya Ibnu Abzah. Maka Umar bertanya, "Wahai Nafi', siapakah dia?" Maka apa kata Nafi'? Ibnu Abzah adalah seorang budak. Bayangkan, budak. Umar lebih kaget lagi. Kenapa? "Wahai Nafi', bagaimana mungkin seorang budak mau menjadi gubernur?" Maka apa kata Nafi'? "Wahai Umar, ketahuilah bahwasanya Ibnu Abzah ini, Ibnu Abzah ini adalah seorang penghafal Al-Quran. Dia paham isi Al-Quran dan dia paham ilmu faraid. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tinggikan derajatnya
dengan bisa menjadi gubernur Mekah ketika itu. Bayangkan, seorang budak yang tidak punya harta, mantan budak yang dulunya dihinakan di alam dunia ini, ternyata ketika dia paham Al-Quran, ketika dia dekat dengan Al-Quran, maka dia menjadi orang yang paling mulia, menjadi gubernur di kota yang paling mulia, di kota Mekah. Bayangkan. Maka kalian kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, saya lagi, jika kita mau untuk menjadi orang yang mulia, baik di dunia ataupun nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka caranya bukan dengan punya banyak harta, bukan dengan punya jabatan yang tinggi, bukan. Tapi bagaimana? Jadilah sahabat Al-Quran, jadilah orang yang bisa selalu dekat dengan Al-Quran. Lalu bagaimana caranya? Apa tanda seseorang dia menjadi sahabat Al-Quran? Tanda dia itu dekat dengan Al-Quran. Maka ada satu tanda yang ini sering dilalaikan oleh sebagian orang. Apa tandanya? Tanda seseorang dia sudah dekat dengan Al-Quran adalah setiap harinya dia selalu membaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW, beliau pernah memberikan motivasi kepada kita semua agar kita bisa senantiasa untuk membaca Al-Quran. Dalam hadis yang mungkin sering kita dengar, kata Nabi SAW, "Man qara'a min kitabillah falahu bihi hasanah." Siapa yang membaca Al-Quran, maka dia akan dapat satu pahala, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Bayangkan, setiap kata man qara'a harfan, siapa yang baca satu huruf dia dapat 10 pahala, 10 kebaikan. Kata Nabi SAW, la aqulu alif lam mim harfun, walakin aqulu alifun harfun, wa mimun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Kata Nabi SAW, aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Lihat, satu huruf yang kita baca dalam Al-Quran, maka berisi 10 kebaikan. Maka bagaimana ketika kita baca satu ayat, kita baca satu surat, kita baca satu juz Al-Quran, berapa ribu bahkan berjuta-juta pahala yang bisa kita dapatkan. Maka ciri yang pertama dan yang paling utama bagi orang yang dekat dengan Al-Quran adalah setiap harinya, ingat, setiap hari, bahkan setiap waktu dia bisa untuk membaca Al-Quran. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, akan tetapi sangat miris pada zaman ini banyak orang-orang yang mengaku sebagai seorang muslim yang di KTP-nya ketika ditulis agamanya adalah Islam, tapi ternyata dia tidak pernah membaca Al-Quran. Hari-harinya dilewati tanpa membaca Al-Quran. Dan bahkan banyak orang, bahkan survei sudah membuktikan 70% dari warga Indonesia, ratusan juta warga Indonesia, 70%-nya masih buta huruf Al-Quran. Maka sangat miris sekali. Padahal Nabi SAW pernah curhat langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sedih. Kenapa? Karena umatnya ternyata banyak yang tidak mau baca Quran. Apa kata Nabi SAW? Allah abadikan curhatan Nabi SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasul, dan ar-rasul berkata, Nabi Muhammad SAW, apa kata beliau? Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kata Nabi SAW, ya Allah, sesungguhnya kaumku mereka telah meninggalkan Al-Quran. Lihat, Nabi SAW sampai curhat langsung kepada Allah. Padahal kita tahu, beliau ketika berdakwah, beliau tidak pernah berkeluh kesah sedikit pun. Tapi ternyata ada hal yang membuat beliau sedih, yaitu ketika umatnya ternyata mereka tidak mau baca Quran. Tapi ada hal yang unik di sini. Kita tahu, pada zaman dahulu, ketika ada orang yang masuk Islam, ketika ada orang yang mereka baru mengucapkan syahadah, maka pasti semua orang Islam ketika itu mereka membaca Al-Quran. Lalu kenapa Nabi SAW sampai sedih seperti itu? Ternyata kita lihat pada ayat-ayat berikutnya, Allah sedang berfirman mengenai orang-orang musyrikin ketika itu.
Maka Nabi SAW sedih karena orang-orang musyrik ketika itu mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran. Nabi sampai curhat kepada Allah ketika orang-orang non-muslimnya, ketika orang-orang musyriknya tidak mau baca Quran. Lalu bagaimana pada zaman sekarang? Bukan hanya orang-orang kafirnya saja, bukan hanya orang-orang musyriknya saja yang tidak mau baca Quran, tapi ternyata banyak orang muslim yang mengaku bangga sebagai seorang muslim, tapi ternyata tidak pernah menyentuh Al-Quran sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri." Siapa yang berpaling dari mengingat Allah. Maksudnya apa? Membaca Al-Quran, memahami isi Al-Quran. Fa innalahu ma'isyatan dhankan. Maka pasti hidupnya akan dijadikan hidup yang sengsara, hidup yang sempit, hidup yang penuh dengan masalah dalam hidupnya. Bayangkan, orang yang tidak mau baca Quran, maka Allah janjikan dia hidupnya akan sengsara. Maka hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita mulai dari sekarang. Kita mulai untuk bisa untuk membaca Al-Quran setiap hari, bukan seminggu sekali, apalagi setahun sekali. Setiap hari, kalau bisa 1 juz sehari, kalau bisa. Kalau tidak bisa sedikit-sedikit, usahakan. Yang penting minimal 1 hari kita baca Al-Quran. Bahkan yang sangat miris, khatib sering menjumpai ada orang yang dia itu ahli ilmu agama. Dia sudah baca kitab puluhan kali, kitab akidah dia sudah khatam. Bahkan yang paling miris, dia sudah khatam kitab-kitab ilmu tajwid. Tuhfatul Atfal sudah khatam di luar kepala. Al-Jazariyah dia sudah hafal, tapi ternyata ilmu tajwidnya, ilmu agamanya tidak mengantarkan dia untuk senang dan cinta terhadap Al-Quran. Maka sekali lagi, khatib mengajak kepada diri sendiri, khatib pribadi, dan kepada kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah sekalian, untuk bisa senantiasa membaca Al-Quran. Setiap hari, jangan sampai kita lewatkan hari-hari kita tanpa membaca Al-Quran. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, "Lau tahurat qulubuna," kalaulah hati kita itu bersih, terbebas dari kotoran hati, "ma syabi'at min kalamillah," maka pasti kata beliau, setiap orang yang hatinya bersih tidak akan pernah bosan untuk membaca Al-Quran. Bahkan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau pernah berkata bahwasanya wa yukrahu, dan makruh bagi seseorang untuk khatam Al-Quran lebih dari 40 hari. Bayangkan, Ibnu Qudamah mengatakan 40 hari tidak khatam, maka dibenci. Lalu bagaimana? Banyak orang-orang yang tidak bisa baca Quran. Maka apa yang terjadi? Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sekali lagi terakhir di khutbah yang pertama ini, khatib mengajak, marilah kita untuk bisa senantiasa untuk baca Al-Quran. Kalau tidak bisa sehari 1 juz, sehari setengah juz. Tidak bisa setengah juz sehari 5 halaman. Masih tidak bisa juga, minimal sehari 1 halaman. Cukup. Tiap hari jangan sampai kita lewatkan hari-hari kita tanpa membaca Al-Quran. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila sabilihi wa ridwanih salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selain memberikan pahala yang besar bagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran, ternyata ada manfaat lain yang dapat diambil, yang Allah berikan kepada orang yang selalu membaca Al-Quran. Apa manfaatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Dan kami turunkan dari Al-Quran, kami turunkan Al-Quran ma huwa syifa, yang di dalamnya berisi obat,
Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai para manusia, telah sampai kepada kalian mau'izah." Maksudnya Al-Qur'an dari Tuhan kalian, dari Allah Subhanahu wa taala, yang isinya adalah shifaa'un lima fis sudur, yang berisi obat bagi hati. Lihat, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya Al-Qur'an merupakan obat bagi penyakit hati. Maka ketika kita sedang merasakan kesedihan, ketika kita sedang merasa galau, ketika kita sedang dirundung banyak masalah, ketika setiap hari pikiran kita tidak pernah tenang, maka mungkin bisa jadi ternyata kita kurang baca Al-Quran. Semakin banyak seseorang baca Al-Quran, maka demi Allah pasti hidupnya akan bahagia. Dan semakin sedikit bahkan dia tidak pernah baca Quran, maka pasti janji Allah Subhanahu wa taala hidupnya pasti akan sengsara. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari Al-Quran, tadi khatib sudah sebutkan, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka pasti hidupnya akan sengsara, akan sempit hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak mau membaca Al-Quran. Maka khatib sekali lagi mengajak, khatib ulang-ulang, marilah kita membaca Al-Quran setiap hari. Jangan sampai kita lewatkan Al-Quran. Mau sesedih apapun kita, mau banyak apapun masalah kita, mau bagaimanapun pikiran kita, tidak tenang apapun pikiran kita, ketika kita bisa untuk baca Al-Quran, kita sempatkan waktu untuk baca Quran, kita menjadi sahabat Al-Quran, maka demi Allah, pasti janji Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun masalah yang kita hadapi, pasti akan diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bacalah Al-Quran, dan jadilah orang yang menjadi sahabat Al-Quran. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, itulah khutbah yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan dapat bermanfaat, khususnya bagi diri khatib sendiri, semoga bisa menjadi amal jariah, dan umumnya bagi kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, semoga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa aqimus salah.